jadi baik, atau mungkin istilah kerennya probiotik dalam tata laksana kanker payudara. Ya, mungkin Ibu bidan sekalian dan Bapak Ibu yang kebetulan hadir di sini pernah mendengar quote yang disampaikan oleh seorang ilmuwan yang sangat pintar, tapi bukan hanya pintar, beliau juga bijak. Jadi beliau sudah lebih dari mungkin ratusan tahun yang lalu sudah menyebutkan bahwa perut kita, usus kita itu memiliki pengaruh yang besar terhadap kesehatan. Nah, saat ini banyak informasi yang mulai bermunculan dan semakin canggih peralatan yang bisa digunakan dalam melakukan penelitian. Jadi ditemukan informasi bahwa sebenarnya di tubuh kita itu kita tidak hidup sendirian. Jadi ada istilah manusia adalah superorganisme. Jadi kita bukan satu-satunya yang ada di tubuh kita. Jadi bukan sel-sel penyusun tubuh kita saja, tetapi ada banyak sekali mikrobiota, terutama bakteri yang tersebar di hampir seluruh bagian tubuh kita. Salah satunya di usus. Jadi disebutkan ada lebih dari 100 triliun bakteri yang hidup di usus kita. Nah, mereka dikenal sebagai mikrobiota usus. Nah, mereka ada yang baik, ada juga yang kalau jumlahnya berlebihan, tubuh tidak bisa menghandle, nah itu dia akan menjadi tidak baik. Nah, ada juga yang kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak baik, demikian. Ya, jadi kalau terjadi ketidakseimbangan, maka akan mempengaruhi kesehatan kita juga. Ya, berikut adalah gambaran komposisi dari mikrobiota usus kita. Nah, ini memang mohon maaf dalam bahasa Inggris. Jadi ada seorang ilmuwan dari tahun 1982, itu sudah lama sekali, beliau sudah fokus meneliti komposisi mikrobiota usus orang sehat itu seperti apa. Jadi kurang lebih seperti ini, ada kelompok bakteri baik, kemudian ada juga yang tadi saya sebutkan kalau jumlahnya terlalu berlebihan, dia akan tidak baik dampaknya untuk kesehatan. Nah, kalau bakteri baik saat ini yang sangat-sangat populer menjadi artis di kalangan penelitian probiotik itu masih didominasi oleh bakteri Bifidobacteria dan Lactobacillus. Nah, bakteri-bakteri baik ini dia lebih banyak memberikan manfaat baik kepada tubuh. Contohnya membantu sintesa vitamin, kemudian membantu pencernaan, berperan baik terhadap sistem imun, dan lain sebagainya. Sementara yang tidak baik, nah itu bisa menghasilkan senyawa-senyawa yang kalau jumlahnya berlebihan, tubuh tidak bisa menghandle, itu bisa juga berakibat terjadinya kanker, demikian. Jadi kita perlu menjaga agar tubuh kita senantiasa ususnya itu didominasi oleh bakteri yang baik. Nah, ini sedikit tentang situasi yang ada di usus. Jadi usus kenapa banyak ilmuwan yang mengatakan, mungkin bukan perusahaan kami saja, usus harus dicintai karena dia penting peranannya untuk kesehatan, demikian. Dan ini bukan hal yang tidak ada scientific base-nya, demikian. Semua ada alasan ilmiahnya. Jadi ini adalah kondisi di usus kita. Jadi usus kita itu ada namanya sel pembangunnya itu adalah sel epitel. Sel epitel itu dilapisi oleh mukus lendir supaya bakteri-bakteri yang ada di dalamnya yang tadi saya sebut namanya mikrobiota usus itu tidak langsung kontak dengan tubuh kita. Nah, banyak peranan dari sel epitel ini tergantung jenisnya. Nah, yang saya lingkari di sini itu namanya M-cell salah satunya. Ternyata dia berperan penting dalam peremajaan sistem kekebalan tubuh kita. Jadi setiap hari kita makan, makanan kita tidak steril, nah macam-macam masuk ke tubuh kita. Nah, di sanalah ketika kita kecil, material-material yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan seperti melatih sel-sel kekebalan tubuh kita sehingga dia terbiasa. Nah, ini salah satu fenomenanya adalah kalau kita alergi, lama-lama kalau kita konsumsi sedikit-sedikit, nah tubuh kita terbiasa, sistem imun kita terbiasa, lama-lama alerginya akan menjadi lebih ringan. Nah, ini contoh sederhananya. Jadi usus sangat penting peranannya dalam perkembangan, peremajaan, pendewasaan dari sistem imun. Makanya disebutkan 70% dari sistem kekebalan tubuh kita itu ada di usus. Jadi usus peranannya sangat penting. Nah, ini sedikit karena bahasan kita pada hari ini adalah kanker. Jadi sebuah studi itu dilakukan di Jepang melibatkan 3.500 orang usianya sekitar 40 tahun. Jadi mereka diukur aktivitas sel NK-nya. Nah, di sini saya jelaskan sedikit, sel NK itu adalah bagian dari sistem pertahanan tubuh kita yang menyerang paling pertama kalau ada
kuman yang masuk ke tubuh kita atau ada pertumbuhan sel-sel di luar kenormalan, demikian. Jadi sel NK inilah yang bergerak. Jadi 3.500 responden ini yang terdiri dari pria dan wanita itu diukur aktivitas sel NK-nya dibagi menjadi ada yang masuk ke dalam kategori rendah, tinggi, dan juga sedang. Nah, setelah 11 tahun kemudian kembali dilakukan interview demikian. Ternyata mereka yang memiliki aktivitas sel NK rendah kemungkinannya menderita kanker itu jauh lebih tinggi. Di sini bisa kita lihat hampir 1,7 dan 2% pada perempuan. Jadi kesimpulan dari data ini, aktivitas sel NK penting sekali dalam tata laksana kanker. Nah, bagaimana supaya sel NK kita selalu baik? Nah, ternyata usia memang disebutkan mempengaruhi dari aktivitas sel NK. Tapi kalau kita memelihara gaya hidup kita dengan baik, nah itu bisa membantu mempertahankan aktivitas dari sel NK. Ya, selanjutnya saya izin membahas sedikit tentang probiotik. Ya, ini terkait definisi. Jadi definisi terbaru itu tahun 2013 sudah dirumuskan oleh ahli-ahli yang memang memiliki expertise dalam probiotik. Jadi disebutkan mikroorganisme hidup yang kalau kita konsumsi dalam jumlah yang cukup, dia dapat memberikan manfaat menyehatkan, demikian. Karena dia memberikan manfaat menyehatkan, jadi manfaat menyehatkannya ini harus terdokumentasi dengan baik melalui jurnal ilmiah. Seperti yang disebutkan tadi, ini bentuknya Bifidobacteria, gitu. Ini Lactobacillus, demikian. Nah, kalau kita mau mengatakan bakteri itu adalah probiotik, nah memang tidak semua bakteri bisa dikatakan probiotik. Ada banyak seleksi yang harus diikuti. Jadi kalau dalam kehidupan kita sehari-hari kan di Indonesia minum susu ada bakterinya, apakah itu juga probiotik, makan tempe atau makan makanan fermentasi lain kan ada mikroorganismenya. Nah, apakah semuanya probiotik? Nah, ternyata hasil diskusi dari para ahli yang saya sebutkan tadi itu mengatakan tidak semua bisa dikatakan probiotik. Nah, ini beberapa seleksi yang secara umum harus dilakukan. Paling tidak dia harus mampu melewati asam lambung dan garam empedu dan terbukti hidup di pencernaan kita. Selanjutnya ada seleksi teknologi dan tentu saja keamanan. Probiotik sebaiknya dan memang harus tidak memberikan masalah di dalam tubuh kita. Kemudian manfaat fungsionalnya itu harus terdokumentasi secara saintifik, demikian. Nah, ini mekanisme kerjanya memang cukup banyak, tapi paling tidak dia bekerja di usus kita. Jadi tadi kan di usus itu ada banyak bakteri lain ya yang hidup. Jadi dengan bakteri jahat, bakteri baik, nah dia bisa berkompetisi dalam mengambil makanan, demikian. Kalau dia makan makanannya bakteri jahatnya, jadi pertumbuhannya bisa ditekan. Nah, dia juga dapat mensintesis menghasilkan asam lemak rantai pendek yang nanti dapat menurunkan pH dari usus kita. Kemudian meningkatkan pertahanan mukosa usus, menstimulasi sistem imun, dan mengurangi inflamasi. Ya, itu sedikit tentang probiotik. Nah, sekarang izinkan saya menjelaskan tentang manfaat L-Casein Shirotastrim. Jadi mungkin Bapak dan Ibu sebelumnya sudah pernah mendengar nama bakteri ini. Jadi ini adalah bakteri yang menjadi starter di dalam minuman susu fermentasi yang dikenal dengan nama Yakult, demikian. Jadi ini bakterinya ditemukan oleh seorang dokter. Dokter ini lahir di Jepang. Ini nama daerahnya Nagano. Ini adalah daerah yang banyak sekali saljunya. Jadi zaman dulu di Jepang tidak seperti saat ini yang serba maju. Jadi zaman dulu pun di sana ada banyak orang yang menderita gangguan pencernaan dan meninggal. Jadi dokter ini memiliki kepedulian yang tinggi dan akhirnya beliau mengambil pendidikan di Fakultas Kedokteran di Kyoto University. Dan akhirnya beliau fokus mengisolasi bakteri baik yang bermanfaat untuk tubuh kita, dikenal dengan probiotik, dan akhirnya beliau mendistribusikan bakteri baik itu dalam bentuk minuman susu fermentasi dan saat ini dikenal dengan istilah Yakult. Ya. Nah, ini beberapa secara umum, mohon maaf ini dalam bahasa Inggris. Jadi ini adalah kumpulan dari studi-studi dari Lactobacillus casei shirotastrim yang selanjutnya saya bilang LCS terhadap tubuh kita. Jadi dia sudah ada penelitiannya, dia sampai di usus dalam keadaan hidup, itu terbukti.
Kemudian di usus dia akan membantu dalam mengembalikan keseimbangan dari mikrobiota usus yang tadinya mungkin terganggu atau istilahnya dysbiosis, kemudian dapat membantu menstimulasi menghasilkan asam lemak rantai pendek yang baik untuk pertumbuhan atau kondisi di pencernaan. Nah, kondisi ini dapat membantu dalam membantu pergerakan dari usus kita, sehingga kita terhindar dari konstipasi, demikian. Kemudian ada juga dibantu mengeluarkan zat-zat beracun yang tidak sebaiknya ada dalam jumlah banyak di tubuh. Nah, manfaat lainnya yang sudah diteliti adalah membantu dalam menstimulasi sistem kekebalan tubuh. Nah, ini beberapa dokumentasi ilmiahnya mampu menurunkan kejadian infeksi dari beberapa penyakit infeksi berikut. Nah, begitu juga dengan beberapa penelitian tentang kanker juga sudah dilakukan. Salah satunya adalah dalam tata laksana kanker payudara. Nah, belakangan ini kita juga mendengar istilah gut-brain axis, jadi hubungan antara usus dengan otak. Nah, ini juga dilakukan penelitian, ternyata konsumsi L-kasein-sirotastrin itu dapat memberikan manfaat baik dalam meringankan gejala stres. Ya, ini beberapa hasil penelitiannya terhadap menjaga keseimbangan saluran pencernaan. Dia dapat meningkatkan populasi bakteri baik yang tadi saya sebutkan, yaitu Bifidobacteria, kemudian memelihara sistem kekebalan tubuh. Nah, ini adalah hasil penelitian yang dilakukan terhadap lansia. Jadi seperti yang tadi dikatakan, aktivitas NK sel itu menurun pada lansia. Jadi setelah diberikan konsumsi L-kasein-sirotastrin selama 4 minggu, nah di sini ditemukan di garis yang berwarna biru, aktivitas dari sel NK-nya mengalami perbaikan. Nah, sedikit tentang manfaat L-kasein-sirotastrin terhadap kanker payudara. Jadi di tahun 1994, jadi bakteri L-kasein ini dia pernah dipilih sebagai satu-satunya bakteri asam laktat yang digunakan dalam proyek nasional pengurangan kasus kanker di Jepang. Demikian. Ini karena ada temuan bahwa seorang penderita kanker kantung kemih, nah itu sudah divonis dokter usianya hanya sisa setengah tahun saja. Jadi beliau sudah di kemo, sudah menerima banyak sekali terapi, dan akhirnya beliau tidak nafsu makan, demikian. Nah, akhirnya dokter menyarankan mengkonsumsi susu fermentasi yang mengandung L-kasein-sirotastrin, dan beliau suka dengan rasanya. Dan beliau terus mengkonsumsinya, dan di luar dugaan ditemukan usia beliau tidak hanya setengah tahun, bahkan mencapai lebih dari 4 tahun. Dan dari sini si dokter kemudian membuat hipotesis, wah ada apa antara susu fermentasi dan kondisi pasien yang membaik ini. Dan akhirnya dilakukanlah penelitian konsumsi L-kasein-sirotastrin terhadap tata laksana kanker. Jadi kanker kandung kemih, kanker kolon itu sudah dilakukan. Nah, ini salah satunya untuk kanker payudara. Jadi di Jepang itu dilakukan penelitian orang yang menderita kanker dan orang yang sehat yang usianya antara 40 sampai 55 itu dibagi menjadi 2 kelompok. Jadi yang menderita kanker kemudian diberikan kuesioner, yang sehat juga diberikan kuesioner, gaya hidup mereka itu seperti apa dari anak-anak sampai ketika dilakukan penelitian. Nah, kemudian hasil kuesionernya dianalisis, kemudian dilihat faktor-faktor yang mampu mencegah terjadinya kanker payudara. Nah, ditemukan hasil bahwa pada orang yang sehat, pada kelompok kontrol tadi, itu mereka memang persentase yang mengkonsumsi L-kasein-sirotastrin itu ditemukan jauh lebih banyak. Selanjutnya, pada kelompok yang mengkonsumsi L-kasein-sirotastrin itu juga dilihat berapa kali mereka mengkonsumsi. Ternyata lebih dari atau sama dengan 4 kali per minggu, itu resiko mereka mengalami kanker payudara itu ditemukan lebih rendah. Nah, ini beberapa mekanisme yang menjelaskan kira-kira seperti apa L-kasein-sirotastrin itu dapat membantu dalam menurunkan angka kejadian dari kanker payudara. Misalnya aktivasi sel NK, kemudian restorasi sistem imun, termasuk juga menjaga keseimbangan mikrobiota usus dan mengurangi zat beracun serta mencegah atau mengurangi produksi dari senyawa-senyawa yang memicu peradangan. Karena peradangan juga disebutkan dapat berpengaruh juga terhadap pertumbuhan sel kanker.
Ya, demikian kurang lebih yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Susanti untuk pertanyaannya. Ya, jadi berapa kali? Nah, jadi ini bisa dikonsumsi secara rutin Ibu, minimal 1 potong 1 hari. Demikian. Jadi kalau misalnya ingin mengkonsumsi lebih, karena Yakult ini kan susu fermentasi, jadi sesuaikan saja dengan pola makan yang sehat bergizi seimbang. Demikian. Nah, umur berapa anak-anak bisa mengkonsumsi? Jadi setelah bayi itu sudah boleh menerima makanan pendamping, mungkin usia 6 bulan, kalau di Indonesia itu sudah bisa diberikan. Jadi di awal itu bisa diperkenalkan sedikit demi sedikit dulu. Jadi kalau sudah diterima dengan baik oleh tubuhnya bayi, nah itu bisa ditingkatkan. Nah, apakah bisa untuk segala usia? Ya, sejauh ini bisa dikonsumsi untuk segala usia. Jadi, pertama kali itu di-launching di Jepang 1935, sampai sekarang itu sudah lebih dari 80 tahun, Ibu. Jadi penelitiannya juga sudah dilakukan, dari anak-anak, sudah ada orang dewasa termasuk lansia. Jadi dia bisa dikonsumsi oleh semua usia, demikian. Baik, terima kasih. Ya, tadi saya sudah menjelaskan bahwa Yakult adalah masuk ke dalam kategori makanan. Jadi sebenarnya konsumsinya lebih dari 1 botol itu tidak membahayakan. Bakteri baik yang ada di dalamnya ketika masuk ke dalam tubuh kita, dia tidak akan mengganggu bakteri yang memang sebenarnya menjadi permanen residen di dalam usus kita. Namun sebagai makanan, jadi kalau kita mengkonsumsinya itu perlu diperhatikan gitu. Jadi aktivitas fisik kita seperti apa dan lain sebagainya. Nah, 1 botol Yakult itu mengandung sekitar 50 kilokalori. Jadi disesuaikan saja asupan kalori yang memang seharusnya dikonsumsi itu berapa, demikian. Nah, terkait dia tidak disimpan dalam kondisi dingin, beberapa orang memang tidak terbiasa atau tidak memilih mengkonsumsi dalam kondisi dingin, jadi disimpan di lemari es. Kemudian kalau mau minum itu ditaruh di luar sebentar, itu tidak apa-apa. Nah, seandainya memang kondisinya tidak memungkinkan, misalnya pergi kemah atau dibawa bekal ke sekolah, nah itu mungkin lebih dari beberapa jam, nah itu kan lama. Jadi produknya karena bakteri di dalamnya masih hidup, maka proses fermentasinya akan berlanjut, demikian. Nah, ini dampaknya rasa Yakultnya akan menjadi lebih asam dari sebelumnya. Nah, beberapa orang kan tidak suka dengan rasa asam. Nah, apakah dia berbahaya? Sejauh dia tidak lewat dari masa kadaluarsa, nah saya pikir tidak berbahaya karena bakteri ketika dia tidak dalam kondisi hidup pun sebenarnya dia memberikan manfaat, tetapi tidak seoptimum ketika dia masih hidup, demikian. Namun kalau Bapak Ibu sudah menemukan dia lewat dari masa kadaluarsa, kami tidak merekomendasikan itu untuk dikonsumsi, demikian. Iya, terima kasih buat Mbak Putu Puspa, sama-sama anak pertama juga saya, salam dari Jakarta. Ya, jadi selama ini Yakult aman-aman saja dikonsumsi oleh ibu hamil, demikian. Jadi bahkan komposisi mikrobiota usus pada ibu hamil itu benar-benar harus dijaga, karena ini berpengaruh juga nanti untuk kesehatan bayi yang akan dilahirkan, demikian. Terkait dengan kadar gula, mungkin bisa disesuaikan ya dengan situasi dan kondisi dari ibu hamil bersangkutan, demikian. Jadi kalau misalnya khawatir dan dokter tidak mengizinkan, mungkin bisa mengkonsumsi Yakult yang memang kadar gulanya sesuai dengan kebutuhannya. Seperti yang hari ini sudah disampaikan, sudah ada varian dengan kadar gula yang lebih rendah. Nah, mungkin itu bisa membantu menjawab kebutuhannya, demikian. Ya, terima kasih. Jadi Yakult selama ini bisa dikonsumsi oleh orang yang menderita GERD atau mungkin asam lambung. Nah, itu bisa dikonsumsi termasuk apabila ada gangguan buang air besar, demikian. Karena memang fokus dari L-Kasechirotasten kan membantu meringankan gangguan pencernaan, demikian. Namun terkait dengan GERD atau mungkin asam lambung, kalau Bapak dan Ibu ingin mengkonsumsi Yakult, kalau khawatir perutnya kosong karena Yakult itu kan rasanya manis dan asam. Nah, konsumsinya bisa dilakukan setelah makan, demikian. Jadi bisa dikonsumsi.